Menikahi Majikan Ibu, karya Casanova, episode 7. Menyusul ke Jakarta. Bella turun dari taksi, tepat di depan kantor BW Group. Dia sempat terkagum-kagum dengan gedung belasan lantai milik suaminya. Ternyata dia bukan orang sembarangan. Saat melangkah masuk ke dalam gedung, kekagumannya kian bertambah. Interior gedung itu sangat bagus dan berkelas. Bella mengedarkan pandangannya, mencari tempat untuk bertanya. Pandangannya langsung tertuju pada meja marmer melingkar terletak di tengah ruangan. Ada beberapa gadis cantik dengan seragam biru dan dandanan hampir sama, sedang duduk berjejer menerima telepon. "Permisi Mbak, saya bisa bertemu dengan Ibu Rizka Cantika. Saya adiknya," Bella berkata saat sudah berdiri di depan meja. "Maaf, dengan siapa ya Mbak?" tanya salah satu gadis sambil tersenyum. Merespon pertanyaan Bella. "Bella," jawab Bella singkat. "Tunggu sebentar ya, Mbak bisa menunggu di sana," jawab si gadis, menunjuk ke arah sofa yang disediakan untuk para tamu menunggu. Mau tidak mau, Bella harus melangkahkan kaki dan duduk menunggu. Terlihat dia mengeluarkan ponsel dari dalam tasnya, mengirim pesan teks kepada ibunya. "Bu, aku sudah di Jakarta, sedang menunggu Kak Risa." Tepat akan menyimpan ponselnya, mata Bella tertuju pada sosok tampan dan berwibawa yang baru masuk ke dalam gedung. Melewati tempatnya duduk menunggu, laki-laki yang wajahnya tidak asing untuk Bella. Selama 8 tahun dia tinggal bersamanya. "Dek." "Tuan Bara," ucap Bella pelan. Laki-laki itu sedang berjalan masuk ke dalam dengan tergesa-gesa. Bahkan pandangannya fokus ke depan, tidak terpengaruh dengan ramainya orang di sekitar. Terlihat seorang laki-laki muda juga berjalan di sampingnya. Tidak ada sedikit pun niat Bella untuk menyapa. Mungkin rasa sakit diabaikan selama 2 tahun ini. Bella memilih untuk tidak mencari tahu atau memupuk perasaan lebih pada suaminya. Dia cukup tahu diri siapa dirinya yang hanya anak seorang pembantu dan siapa sang suami, pemilik gedung dan perusahaan tempatnya berdiri saat ini. 1 jam menunggu, Bella akhirnya mencari informasi kembali kepada gadis-gadis yang terlihat sibuk menerima panggilan yang masuk ke perusahaan. "Maaf Mbak, bagaimana?" tanya Bella. "Ya ampun, saya lupa. Maaf, banyak pekerjaan jadi lupa," sahut sang gadis meminta maaf. "Tunggu sebentar Mbak," lanjutnya lagi. Kembali Bella harus menunggu. Jangan ditanya bagaimana perasaannya. Setengah jam menunggu, berdiri di depan meja customer service. Setelah berhasil mendapat informasi, dia langsung menelan kecewaan kembali. "Maaf Mbak, Ibu Risa sedang tidak sehat. Sehabisan makan siang tadi sudah tidak kembali di kantor. Mbak, apa saya bisa minta nomor ponselnya?" tanya Bella minta bantuan. "Maaf Mbak, saya tidak bisa," tolak sang CS. "Saya memiliki nomor ponsel yang lama, tapi sekarang sudah tidak bisa dihubungi," jelas Bella lagi. "Mbak, kalau alamatnya, apa saya bisa mendapatkan alamatnya? Saya benar-benar harus bertemu. Saya adiknya," jelas Bella. Terlihat Bella mengeluarkan tanda pengenal dari dompetnya dan menyodorkannya. "Maaf Mbak, saya tidak bisa memberi segala informasi tentang karyawan di sini," tolaknya. "Besok Mbak bisa kembali lagi," usul sang CS menyodorkan kembali tanda pengenal kepala Bella. Bella sudah tertunduk lemas. Dia menghabiskan banyak waktu untuk menunggu, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Kalau harus menunggu besok lagi, dia khawatir dengan kondisi ibunya di Surabaya. Ini saja dia terpaksa meninggalkan ibunya sendirian. Kalau bukan demi membawa pulang sang kakak, dia tidak akan mau mengambil putusan ini. "Apa aku hubungi Tuan Bara saja ya, siapa tahu dia bisa membantu," ucap Bella. Terlihat dia sedang berpikir dan menimbang, apa keputusannya untuk menelpon sang suami sudah tepat. Terlihat Bella mengeluarkan ponselnya ragu-ragu, menghubungi Bara untuk pertama kali dalam hidupnya. Biasa dia akan mengirim pesan teks, tapi sekarang dia memilih untuk berbicara langsung, supaya bisa segera mendapat informasi. Dia tampak gugup, menempelkan ponsel di telinganya. Nada dering itu semakin membuat jantungnya berdetak kencang. "Ya, siapa seorang dari sebelah?" Maaf, dengan Tuan Bara?" tanya Bella, terbata. Dia benar-benar gugup saat ini. Tangannya yang bebas tampak merembas ujung kemejanya. "Maaf Mbak, Pak Bara sedang rapat. Ada yang bisa saya bantu? Saya asistennya Kevin." "Maaf, saya butuh bantuan Tuan Bara." Bella ragu, tapi kalau tidak mengatakannya, dia harus kembali lagi kantor ini besok. "Ya, ada apa?" tanya Kevin. "Saya sudah di kantor menunggu di lobi. Saya ingin bertemu dengan kakak saya, Risa Cantika. Tapi katanya Ibu Risa sudah pulang ke rumah. Saya ingin menanyakan alamatnya," jelas Bella. Lama hening, tidak terdengar jawaban dari seberang. "Saya akan turun ke bawah. Mbak tunggu di sana." Hanya itu jawaban dari sang asisten sebelum memutuskan panggilannya. Tak lama,
Tampak laki-laki yang tadi berjalan bersama Bara muncul di lobi dan menyadarkan pandangan seperti mencari seseorang. Terlihat dia bertanya ke bagian CS untuk mencari informasi si penelpon yang sedang mencari Bara. Sampai Dear BW Group. Selamat sore, Mbak. Laki-laki itu menyapa Bella yang sedang duduk di sofa ruang tunggu. Bella langsung berdiri. Sore, saat Bella bingung. Saya Kevin, yang tadi menerima panggilan Mbak di ponsel Pak Bara. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Kevin persilakan Bella duduk dan ikut duduk. Saya baru tiba dari Surabaya tadi siang. Saya ingin bertemu dengan kakak saya yang bekerja di sini juga. Namanya Risa Cantika. Saya sudah mencoba menghubungi teleponnya, tapi tidak tersambung. Katanya Kak Risa sakit. Apa saya bisa mendapatkan alamatnya? Tanya Bella ragu kembali. Dia menyodorkan tanda kenalnya kepada Kevin. Kevin menatap Bella, mencari kejujuran di matanya. Dia tidak berani melakukan tindakan gegabah. Bukan kapasitas dia untuk membagi informasi karyawan yang bekerja di sini. Tapi, mengingat gadis ini mengenal Bara, Kevin jadi berpikir lagi. Kalau dia di Risa, tentu dia mengenal Bara. Batin Kevin, ibu saya sakit. Ingin segera bertemu Kak Risa. Ucap Bella untuk meyakinkan Kevin. Baiklah, Kevin berjalan menuju meja CS dan menulis sesuatu di atas cari kertas. Tampak Kevin berbincang dengan salah satu seorang gadis di sana. Sesekali menyirik ke arah Bella. Ini Mbak, Ibu Risa sedang tidak enak badan. Mbak bisa menemui langsung di alamat ini. Aku sudah menghubungi security supaya Mbak diizinkan masuk ke sana. Jelas Kevin saat sudah kembali berdiri di hadapan Bella. Tangannya terulur menyodorkan secari kertas berisi alamat. Terima kasih, ucap Bella tersenyum. Meraih kertas itu, segera dia berlari keluar gedung mencari taksi. Dia sudah tidak. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.